Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu pada materi penentuan perubahan entalpi berdasarkan hukum Hess. Penentuan perubahan entalpi ada 4 cara. Yang pertama, dengan percobaan kalorimeter. Yang kedua, perubahan entalpi pembentukan standar. Yang ketiga, hukum Hess. Yang keempat, hukum Hess. Hukum Hess dikemukakan oleh Henry Hess yang berasal dari Jerman pada tahun 1840. Hukum Hess menyatakan bahwa perubahan entalpi reaksi tidak tergantung pada jalannya reaksi, tetapi hanya tergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir reaksi. Penentuan entalpi reaksi berdasarkan hukum Hess ada 2 cara. Yang pertama, diagram tingkat energi atau diagram siklus. Yang kedua, tahapan reaksi atau coret-coret. Contoh soal, diketahui reaksi pembakaran karbon atau pembentukan gas karbon dioksida sebagai berikut. Reaksi pertama, C ditambah setengah O2 menjadi CO dengan melepaskan kalor sebesar 110 kJ per mol. Reaksi kedua, CO ditambah setengah O2 menjadi CO2 melepaskan kalor sebesar 284 kJ per mol. Tentukan perubahan entalpi untuk reaksi 2C ditambah 2O2 menjadi 2CO2. Yang B, dari jawaban A, gambarlah diagram tingkat energi atau diagram siklusnya. Pembahasan. Kita buat dulu reaksinya. Terus reaksi yang ditanya. Patokan kita lihat reaksi yang ditanya. Di sini C itu terletak sebelah kiri. Sementara pada reaksi pertama itu C-nya letaknya sebelah kiri. Tapi jumlah C-nya itu ada 2. Maka kita kalikan 2. Sehingga menjadi 2C ditambah O2 menjadi 2CO. Delta H-nya kita kalikan 2 juga, yaitu 110 dikali 2 menjadi 220. Kita lihat lagi reaksi yang ditanya, 2O2 terletak di sebelah kiri. Sementara reaksi 1 dan 2-nya juga di sebelah kiri. Sebelah kiri berarti tetap ya. Sudah itu untuk yang CO2 kita lihat di sebelah kanan. Sementara pada reaksi yang di atas letaknya juga sebelah kanan. Tapi jumlahnya 2, maka kita kalikan 2. Sehingga menjadi 2CO ditambah O2 menjadi 2CO2. Delta H-nya juga kita kalikan 2 sehingga menjadi 566 kJ per mol. Lalu kita coret jumlah molekul yang sama sebelum dan sesudah anak panah. Di sini 2CO sebelah kanan sama dengan 2CO sebelah kiri kita coret. Sehingga reaksi ini kita turunkan menjadi 2C ditambah 2O2 menjadi 2CO2. Delta H-nya juga kita tambah min 220 ditambah min 566 menjadi min 786. Yang kedua, kita menggambarkan diagram tingkat energi dari pembentukan gas CO2 dari jawaban yang A. Kita buat grafiknya. Kita buat dulu delta H-nya di sini 0, min 221 dan min 788. Kalau reaksi langsung dia 2C ditambah 2O menjadi 2CO2 itu melepaskan kalor sebesar min 788 kJ atau dengan delta H1. Nah, pada reaksi pertama 2C ditambah 2O dia melalui 2 tahap. Tahap pertama yaitu menjadi 2CO dengan melepas kalor sebesar min 222 kJ. Dia mengikat oksigen lagi sehingga menjadi 2CO2 baru dia stabil, yaitu dengan melepas kalor
sebesar min 566 kJ per mol. Sehingga CO2 ini menjadi keadaan air. Sesuai dengan hukum Hess, jumlah delta H1 ini sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Min 786 itu sama dengan min 786 kJ per mol. Nah, diagram siklusnya bisa juga kita buat seperti ini ya. Ini pada reaksi langsung 2C ditambah 2O2 dia langsung menjadi 2CO2 dengan melepaskan kalor sebesar 786 kJ. Nah, melalui dua tahap, tahap pertama 2C ditambah 2O2 ini menjadi 2CO ditambah 2O2 dengan melepas kalor sebesar 220, kemudian menjadi CO2 dengan melepas kalor sebesar 566. Maaf, ini salah. Sehingga jika ditotalkan delta H3 itu sama dengan delta H1 ditambah delta H2. Jadi min 786 sama dengan min 222 ditambah min 566. Sehingga hasilnya sama baik secara langsung maupun melalui dua tahap, yaitu melepaskan kalor sebesar min 786 kJ. Ini ada soal lagi. Perhatikan diagram siklus berikut. Nah, ditanya besarnya delta H1. Kita lihat delta H1 ini kita lihat dulu keadaan awal reaksi itu, cirinya anak panah itu berasal darinya. Ya, berarti di sini N2 plus 5/2O2. Terus kita lihat juga keadaan akhirnya. Cirinya anak panah ini menuju kepadanya. Ya, berarti di sini ada N2O5. Nah, ini ada yang secara langsung yaitu N2 ditambah 5O2 ini menjadi N2O5. Berarti ini delta H4 sebesar 11,3 kJ. Tetapi N2 ditambah 5O2 ini untuk menjadi N2O5 ini melalui 3 tahap. Tahap pertama dia menjadi 2NO dulu. Terus mengikat oksigen lagi menjadi 2NO2. Mengikat setengah oksigen lagi baru dia menjadi N2O5. Nah, berarti bisa kita buat di sini delta H1 ditambah delta H2 ditambah delta H3 sama dengan delta H4. Kita masukkan angka-angkanya dan secara matematika jumlah delta H1 itu sebesar 180,5 kJ. Soal yang ketiga, diketahui data entalpi reaksi sebagai berikut. Reaksi pertama, Ca ditambah setengah O2 menjadi CaO, melepas kalor sebesar 635,5 kJ. Reaksi kedua, C ditambah O2 menjadi CO2, melepas kalor sebesar 393,5 kJ. Reaksi ketiga, Ca ditambah C ditambah setengah O2 menjadi CaCO3, melepas kalor sebesar 1207,1 kJ. Hitunglah perubahan entalpi untuk reaksi CaO ditambah CO2 menjadi CaCO3. Nah, jadi untuk reaksi di atas sama caranya ya. Kita lihat reaksi yang ditanya. Di sini CaCaO-nya ini sebelah kiri, sementara reaksi pertama tadi CaO-nya sebelah kanan. Maka kita balik. Kalau kita balik berarti delta H-nya berubah menjadi positif. Begitu juga dengan reaksi yang CO2. Yang CO2 tadi itu letaknya sebelah kanan, sementara yang ditanya itu sebelah kiri. Maka kita rubah reaksi kedua itu menjadi sebelah kiri. Hingga CO2 menjadi C plus O2, delta H-nya juga kita balik. Terus yang ketiga, CaCO3-nya tetap posisinya, baik reaksi yang ditanya maupun reaksi yang diketahui itu tetap. Maka kita tuliskan kembali, delta H-nya juga tetap. Nah, kita coret ya jumlah atom yang sama
atau molekul yang sama sebelum dan sesudah anak panah. Kita lihat di sini. Ca sebelah kanan dengan Ca ini kita coret. Terus C dengan C ini bisa kita coret. Setengah O2 ditambah setengah O bisa kita coret. Dan kita turunkan, yang tidak dicoret kita turunkan sehingga menjadi CaO ditambah CO2 menjadi CaCO3 ya. Dan ini melepaskan kalor sebesar, ini kita jumlahkan juga menjadi 178,1 kilojoule. Oke, sekian, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.